Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saifullah. NIM saya 2325524004, kelas A2 2023 Kabupaten Magelang, program studi S2 Pendidikan Dasar. Untuk tugas yang kedua kali ini, saya akan memaparkan tentang analisa saya terhadap kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka tentang fungsi dan perannya. Untuk yang pertama adalah tentang kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu sudah memenuhi beberapa fungsi yang ada, yaitu fungsi penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Untuk yang peran penyesuaian, berdasarkan definisinya adalah mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Nah, dalam kurikulum 2013 ini, contoh yang paling konkret adalah dalam pembelajaran itu seorang guru atau dalam kurikulum itu harus bisa menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka itu contoh konkretnya adalah dalam pembelajaran itu menyesuaikan dengan teknologi pembelajaran, yaitu penggunaan internet atau digitalisasi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah integrasi. Fungsi integrasi dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu sudah terpenuhi dengan bukti konkret adalah tentang kegiatan pembiasaan anak dengan kegiatan yang positif, itu untuk kurikulum 2013. Sedangkan yang kurikulum Merdeka itu dalam pembelajaran itu mengasah dan mendampingi anak dalam mengembangkan potensi diri anak untuk hidup bermasyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang fungsi diferensiasi. Itu dalam kurikulum 2013 pembelajarannya itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya, baik dari segi psikis maupun fisik. Sedangkan di kurikulum Merdeka, fungsi dari diferensiasi adalah dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang memenuhi anak berdasarkan kebutuhannya. Kemudian untuk yang kedua, analisis saya pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka tentang peranan, yaitu seperti peranan konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. Nah, pada kurikulum 2013, peran konservatif itu sudah terpenuhi dengan bukti atau konkret membina perilaku anak sesuai dengan nilai sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam pembelajarannya, kurikulum 2013 itu bisa atau menonjolkan tentang nilai sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu dalam kurikulumnya berisi tentang membina perilaku anak yang sesuai dengan nilai sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya penanaman sikap gotong royong yang nanti akan membekali siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah peran kreatif. Di peran kreatif ini pada kurikulum 2013 itu ada bukti contohnya atau bukti konkretnya adalah menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi. Sedangkan di kurikulum Merdeka juga hal yang sama, tetapi lebih spesifik lagi. Dalam kurikulum Merdeka sekarang itu sudah ada aplikasi atau teknologi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran yang hari ini menjadi sumber referensi bagi guru-guru maupun para muridnya, yaitu di PMM, platform Merdeka Mengajar. Itu untuk yang guru-guru.
Ini yang tadi saya sebutkan adalah peranan kreatif di kurikulum 2012 dan 2013. Sedangkan yang selanjutnya adalah peranan kritis, yaitu menumbuhkan kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang ada di masyarakat serta mampu mencari solusi untuk masalah. Nah, pada kurikulum 2013 itu untuk mendukung atau peranannya sebagai kurikulum, yaitu di aspek kritis, itu di kurikulum 2013 itu menggunakan metode pembelajaran yang berkarakter HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, sedangkan yang di kurikulum di kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang berpusat pada murid yang pada nantinya akan menuntut anak untuk aktif. Metode-metode yang sudah diperkenalkan itu salah satunya adalah metode PBL atau Problem Based Learning. Kemudian ada metode PJBL yaitu Project Based Learning, yang itu nanti ketika pembelajaran anak-anak dituntut untuk bekerja sama. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang analisis fungsi dan peran kurikulum 2012 dan kurikulum Merdeka Belajar. Saya rasa cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.